cloud merupakan suatu teknologi terbaru yang memanfaatkan internet sebagai media server atau pusat kendali terhadap program-program dalam satu tempat dan dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh banyak orang. Menurut Survei tahun 2023, storage sendiri merupakan media penyimpanan. Dalam hal ini, yang dapat disimpan adalah data digital dari data tertulis, audio, visual, hingga program ataupun aplikasi digital, seperti hard disk pada komputer dan flash disk dengan bentuk yang lebih kecil. Nah, kalian tahu nggak sih apa kelebihan dari media storage dan cloud? Kelebihan media storage seperti hard drive atau SSD memungkinkan akses data tanpa internet dengan kecepatan tinggi. Data tersimpan secara fisik memberikan kontrol penuh kepada pengguna tanpa ketergantungan pada pihak lain. Biayanya hanya investasi awal dengan kapasitas yang besar yang terjangkau. Keamanan lebih terjamin selama perangkat tidak terhubung ke internet. Kelebihan cloud storage memungkinkan akses data kapan saja dengan internet, mendukung kolaborasi real-time, serta menawarkan kapasitas yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Keunggulannya mencakup fitur enkripsi, backup otomatis, dan gaya gratis penggunaan tanpa investasi perangkat tambahan. Lalu, apa sih kelemahan media storage dengan cloud? Kelemahan pertama, media storage fisik itu rentan rusak. Misalnya, hard drive bisa rusak kalau terjatuh, terkena air, atau kena suhu ekstrim. Bahkan, SSD yang dianggap lebih tahan lama juga punya umur terbatas. Jadi, kalau nggak hati-hati, data kalian bisa hilang begitu saja. Nah, yang kedua, kalau perangkat PC kalian hilang, data di dalamnya juga ikut lenyap. Nggak ada fitur pencarian atau backup otomatis seperti di cloud. Misalnya, flash drive yang ketinggalan di tempat umum, siapapun bisa mengambil dan mengakses data kalian. Yang ketiga, media storage punya kapasitas terbatas. Kalau hard drive atau flash drive kalian penuh, solusinya cuma satu, yaitu beli perangkat baru. Ini beda banget sama cloud storage, lebih fleksibel, tinggal upgrade langganan sesuai kebutuhan. Terakhir, media storage fisik itu gak praktis untuk dibawa kemana-mana, terutama perangkat besar seperti hard drive eksternal. Kalau kalian lupa membawa perangkat, data kalian jadi gak bisa diakses. Halo semuanya, kamu bosan dengan penyimpanan yang gitu-gitu aja? Kamu bosan dengan tampilan yang gitu-gitu aja? Diperkenalkan sebuah OneDrive. Jadi OneDrive itu dari Microsoft tersendiri itu dijelaskan kalau OneDrive itu adalah penyimpanan awan. Tapi awan itu bukan berarti kita nyimpan di awan, enggak. Penyimpanan awan itu berarti adalah digambarkan sebagai kita bisa melihat dan bisa mengakses itu dari mana aja, di mana aja, kapan saja, dan dari perangkat apa saja. Dan kenapa sih kalau kita tuh harus pakai OneDrive? Karena kalau kita pakai OneDrive itu diciptakan oleh Microsoft tersendiri, di mana pertama keamanan itu udah terjamin, dan kedua kalian bisa mengakses data itu atau mengunduhnya. Jadi kalian bisa mengakses data itu dan mendownloadnya baik secara online maupun offline. Jadi dengan adanya data tersebut atau dengan kalian yang bisa mengakses data itu di mana saja dan kapan saja, lalu melalui perangkat apa saja, kalian akan dimudahkan untuk mengakses file-file atau data-data yang kalian butuhkan. Jadi kenapa harus pakai OneDrive? Karena tidak konvensional dan gak biasa-biasa saja dan terlebih dari Microsoft. Hai guys, jadi ini tutorial pembuatan drive pada Windows 10. Silahkan simak ya videonya. Nah, langkah pertama, buka lalu ketik setting, kemudian open. Langkah yang kedua yaitu klik bagian yang bertuliskan OneDrive Sign In. Nah, langkah yang ketiga, jika teman-teman bukan pengguna, buatlah akun baru atau create account. Namun, jika sudah punya akunnya,
masukkan alamat email teman-teman untuk masuk lalu sign in. Di sini pilih next. Terus pilih untuk foldernya di situ. Bisa pilih kita mau simpan di mana. Not now. Terus next lagi. Next lagi, ini next aja sampai selesai. Later. Dan setelah ada tulisan kayak gini, berarti file kalian berhasil terbackup di OneDrive. Oke. Nah, Windows 10 hadir dengan cadangan bawaan yang dapat membantu Anda membackup sistem operasi, aplikasi, dan file pada waktu tertentu, dan menyimpannya ke hard drive eksternal jika terjadi kerusakan sistem. Namun, jika Anda khawatir kehilangan dokumen-dokumen penting yang sulit diganti, pilihan terbaik adalah membuat sistem backup lengkap dan menyimpannya di suatu tempat. Berikut langkah-langkah untuk menggunakan program bawaan. Langkah pertama, pergi ke pengaturan, lalu pilih sistem. Setelahnya, klik storage dan klik view backup option. Dilanjut dengan mengklik go to backup and restore Windows 7. Klik create a system image. Klik next, lalu klik HDD atau drive D dan klik next. Pada tampilan ini, klik ignore, lalu klik start backup. Tunggu hingga backup selesai. Proses backup sudah selesai.